Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ading sana kaum kerabatku yang ada di alumni MTSN 86. Di sini aku nak menyampaikan sesuatu kepada kita segalanya. Seperti yang pernah kita ketahui, aku sering men-share video-video, ya rata-rata itu video-video makan-makan, bersenang-senang, candaria dan tawa, dan orangnya itu-itu saja. Misalnya Bapak Samsul Bahri, Bang Fahmi, Ibu Midar Susi Sidun, Ibu Gadis Kadaria, sekali-sekali orang rumah. Kenapa orangnya tidak berganti-ganti? Ya karena itulah yang sering ketemu. Sebenarnya di Bengkulu itu ada beberapa orang, tapi yang sering ketemu itu orang-orang itu. Kemudian kenapa cerita itu ya selalu cerita tentang makan-makan, bersukaria, atau tentang nyanyi-nyanyi. Hanya itu yang bisa kami liputi, hanya itu yang bisa kami tayangkan. Kenapa? Karena dalam hidup ini ada beberapa tempat kebahagiaan. Pertama itu di acara spiritual, ibadah. Nah, ini tidak bisa divideokan ini. Kita punya acara itu juga, tidak bisa divideokan. Bahkan cerita saya sedang ceramah sekalipun di takziah, nuzul Quran, Isra Mi'raj dan beberapa event-event lainnya juga tidak bisa divideokan. Karena saya tidak enak mengajak orang untuk memvideokan apa yang kita sampaikan pada waktu itu. Jadi ini satu di antara event yang menjadikan kita bahagia, di antaranya adalah spiritual, acara itu. Kemudian acara pernikahan, nah itu kita akan berbahagia itu jika kita hadir di acara-acara itu. Itu kalau terjadi di kalangan kita. Kalau kalangan orang lain ya enggak. Contoh di rumah saudara Hartoni, di rumah saudara Marzuki, nah kan kita ketemukan riang-riang kita itu. Nah, itu ada videonya, bisa divideokan itu. Kalau di tempat orang lain tidak enak, ngapain kita videokan itu? Nah, itu. Yang ketiga, di momen-momen rekreasi jalan-jalan. Nah ini bisa divideokan, tapi tidak banyak videonya karena kita jarang jalan-jalan gitu nah. Karena kita sibuk. Seperti Pak Samsul Bahri sebagai pejabat PDAM, Bang Fahmi jauh dan kita semuanya jauh dari Bengkulu. Nah, saya sendiri sebagai seorang ustaz, sebagai seorang konselor, sebagai seorang traviator, dan beberapa kegiatan yang saya buat di Bengkulu itu juga waktunya sempit sekali. Nah, itu makanya kenapa sekali ketemu sekali ketemu wah gitu nah. Jadi seakan-akan kami itu kalau kata kita Manao ngambua. Nah, sebenarnya tidak seperti itu. Kami itu terlalu sempit waktu untuk bertemu. Terlalu sempit waktu untuk bersenda gurau. Apalagi saya pernah menyampaikan bahwa kita mungkin punya teman dan kerabat 100 orang, bahkan ribuan orang. Nah, kerabat yang paling istimewa dalam hidup kita masing-masing adalah kerabat yang bersama kita sewaktu kita tumbuh remaja. Nah, karena di situ terdapat kisah-kisah indah, walaupun itu kisah percintaan, kisah penderitaan, kisah kesedihan. Nah, kalau sekarang kita lihat kisah-kisah itu menjadi indah, bukan berarti kita akan kembali bercintalah cinta begitu. Bukan berarti kita tidak menderita lagi, bukan begitu. Tapi kisah itu adalah kisah indah di momen-momen di mana kita sedang merasakan tahap hidup di masa-masa indah. Itulah masa remaja. Makanya kalau kita ketemu dengan kawan-kawan yang di era itu, bahagianya bukan main, gembiranya bukan main. Bahkan kita siap makan kemana-mana, kita siap. Nah, itu. Nah ini yang dikerjakan oleh Pak Samsul Bahri, yang saya kerjakan. Jadi tidak ada istilahnya ngambuk dan sebagainya. Tapi juga intinya adalah untuk menghimbau, mengajak, sekaligus mencontohkan bahwa di usia yang sudah lanjut, usia yang sudah tua ini, dalam hidup kita harus serius, tapi jangan terlalu serius. Dalam hidup juga kita harus bergurau, tapi jangan terlalu banyak berguyur. Kita ambil posisi yang tepat dan pas di tengah-tengah. Dan ini adalah sebuah kehidupan yang semuanya adalah kisah yang Allah tulis sendiri.
kisah yang Allah tulis sendiri. Jadi bukan kita yang menciptakan itu sebenarnya. Kita adalah wujud daripada cerita Tuhan. Maka daripada itu, indahnya kehidupan ini, megahnya kehidupan ini. Jadi saya sampaikan ini, jangan sampai nanti ading sanak kita di WA 86 MTSN ini salah paham. Ngambok saja jemo ini, nak makan tu lah, patas bunga galau. Dia itu. Nah, ini satu contoh, ya, satu contoh. Kami bertemu dengan Pak Samsu, dengan Bang Pami, katakanlah reunian malam-malam di sebuah kafe. Kami nyanyi-nyanyi. Nah, kami berpisah. Nah, ini contoh kami sedang nyanyi, oke? Nah, lihat. Sebenarnya kami itu beriariang ketika itu sambil nunggu malam minum rokok malam-malam tua. Jadi nyenang-nyenangkan badan, nyenang-nyenangkan diri, menatap melepas dari segala polisi pemikiran. diremang cahaya di mana? Datang ke sini. Mantap beliau itu. Lalu engkau Kalau Pak Samsu ini bukan didenda, mahal suara beliau. Dia terbayang kita. Tak tahu apakah Bukan itu dia terbayang kita. Bangku beliau dinyanyi. Fokus sekali nyanyi 10 juta jadi dah. Ya kelak kami pakai Bang Fami aja. Dia bayar tak dia. Engkau bisikan deritamu. Lagi kata orang ni kalau ngambuk saja orang ni. Dalam kehadiran Nak ngajar. setelah tahu apa yang terjadi, Aktivitas banyak gitu. sekian lamanya kau hidup seorang diri. Ku ingin membalut luka hatimu. Elok bagai rembulan, oh sayang, widuri, ku akan menyayangi. Bagai rembulan, oh sayang, biduri, elo bagai lukisan, oh sayang, biduri, bukalah pintu hati untukku, biduri, ku akan menyayangi. Wah, mantap. Itu ceramah bre malam. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga dan jangan usungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak punya.
miskin dan kaya itu sama. Sesungguhnya keduanya itu hanya impian bagi orang-orang yang beriman, menjalani penderitaan. Berimankah dia di dalam kekurangan? Mampu kasih kaya mengendalikan hawa nafsunya? Berimankah dia di dalam kelebihan? Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busukkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak punya. Mana Mas Ardi? Mantap. Mantap ini. Firman Tuhan di dalam kitab suci Al-Quran, miskin dan kaya itu sama. Sesungguhnya kedua itu hanyalah ujian bagi orang-orang beriman. Mampu kasih miskin menjalani penderitaan. Berimankah dia di dalam kekurangan? Mampu kasih kaya mengendalikan hawa nafsunya. Berimankah dia di dalam kelebihan? Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busukkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak punya. Sip Bang Pami, jogetnya mantap. Oke. Nah itu, kami sedang nyanyi. Saya Bang Pami, kalau Pak Samsu dia penonton. Nah, dia hanya menyaksikan kami bernyanyi. Kemudian kami berpisah. Kami berpisah pada malam itu juga. Lihat acara perpisahan kami. Lihat. Jadi kami lah ngumpul. Jam berapa nih Pak Samsu? 11. Tanda balik sini. Nah Bang Pami ini lah masang topeng nah. Balik sini nah. Balik gitu. Boleh. Oke, thank you. Terima kasih Bang Pami kehadiran. Mudah-mudahan ke depan muncul lagi ya. Muncul lagi. Dia habis di sini. Langsung masang topeng lagi kena balik. Gimana Pak Samsu balik kita? Balik kita. Kita tutup. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Oh, insyaallah. Ya nanti kami datang lagi. Kapan-kapan. Ya.
Ini ada sanak dari luar daerah, Bang Fahmi. Cari aja kaset di toko-toko besi. Dalam kaset toko besi lo mau itu. Mana motor kita? Ini Bang Fahmi tadi. Diantar tadi nih Bang Fahmi. Udah itu lah ngantar ke Buyung pulang. Jadilah pulau Tahu. Buat pulau aku. Itu rumah nah siwa au. Siwa Pak Samsu. Nah, balik itu. Dia pamit lagi balik itu. Ini dodok melepas orang ni pun dah. Nah, ini sungai lagi. Dodok nama. Oke dah. Kami berpisah di sini. Yup. Nah, itu dia. Acara perpisahan. Ada satu hal yang sangat menarik, yang menjadi dalil bagi saya mengatakan bahwa kisah cerita kita ini pada hakikat adalah gores tangan Tuhan tentang kisah-kisah kita. Jadi pada malam itu, setelah acara pertemuan dengan Pak Samsu dengan Bang Fahmi di kafetaria Dapur G ya, di belakang rumah Pak Samsu, itu kami sudah selesai. Saya mengira ini sudah ada ketemu Bang Fahmi lagi, tidak ketemu Pak Samsu lagi. Kemudian saya nginap di Perumdam, rumah lain. Kalau tinggal saya kan di Rawa Makmur tuh. Nah, malam itu saya nginap di Perumdam. Ada sebuah rumah yang lain. Nah, setelah saya cerita-cerita dengan anak saya sudah subuh itu, ceramah-ceramah gitu ya. Pulang kami cari tempat makan lontong, namanya sarapan. Ternyata acara ini tanggal merah, ulang tahun Waisak ya mungkin begitu. Kami tidak menyangka ada seorang laki-laki ya separuh baya ya mungkin umuran 50-an maraton. Nah, waktu dia maraton itu saya bilang sama anak saya, ini lihat dong, nah, ini bapak ini mencintai kesehatan, dia berlari. Nah, saya perhatikan bapak itu, ternyata itu Bang Fahmi, Pak Kumis. Nah, di situ saya katakan sama anak saya, "Doh, kita kerjain nih Om Fahmi ini." "Oh, boleh ya." Nah, kita stop. Maka saya stop. Anak saya stop. Saya siapkan HP. Rencana saya mau prank, mau ngerjain dia itu. Macam-macam. Oh, dengan gaya saya sendiri, menuduh dia, Anda tinggal di sana ya, Anda begini begitu ya, Anda mempersoalkan saya, rencana saya begitu. Tahu-tahu apa yang terjadi? Sewaktu saya mau prank dia, saya kalah duluan. Kenapa? Lucu dengan gayanya dia itu. Dan dia pasti tidak mengira itu saya. Dan saya juga tidak mengira akan bertemu beliau pagi hari waktu beliau sedang maraton. Nah, ini ceritanya. Lihat. Sini dulu, Pak. Sini dulu. Apa? Hahaha. Woi. Oh ya. Bukan. Ini amun ini buka kacamata nih. Astagfirullahaladzim. Kataku Om Fahmi. Itu kerjoi dulu. Amun di buka kacamata nih payah. Masya Allah. Di mana tempat? Di mana? Pesantren situ jauh. Oh iya. Aku tadi ngici dengan anak buah. Anjuk ke siapa? Ngici aku dengan anak buah. Dodo Om Fahmi. Bukan. Bapak ini tidak sehat ini. Tengoklah. Aku tinai badan awak tu kan. Wah, Pak Kumis. Kita kerjoi doh. Itu. Tapi gimana kita makan lontong aja. Waktu makan lontong dulu kita. Nah, ini. Jauh. Jadi aku tuh minai Bang Fahmi tadi di situ. Kami pagi, kalau malam tadi kami nyanyi sama. Nanti ceng anak buah, kata anak buah, Bang Fahmi kita kerjain. Itulah cerita tadi. Pak, ngapa agak tegang. Ya, kita mau jarang ke sini, kalau ada jemur panggilan begitu. Apa kata gua? Gimana pada Lontong? Bukan Lontong sudah? Belum buka kayaknya aku di barisan itu. Kemana? Belum buka. Ngajak Bang Fahmi ini dia ini kalau motor pula. Rencana habis makan lontong di seminggu. Oh, itu mantap. Itu tadi ada lontong tunjang di apa? Oh, ada situ. Di Paca tutup dia Waisak. Oh iya. Nah, itulah nampaknya libur nih. Iya. Ini foto-foto. Ketemu lagi dengan Bang Fahmi. Ya jadi ini dah ya di kalau tamu itu begini. Amada kita dah Lain kali aja. Bang Fahmi. Nampak Uming itu apa? Libur nih.
banyak yang istirahat. Jadi cerita pada ya, cerita lucu. Alhamdulillah sudah kita foto ya. Nah itu. Nah jelas kan, sesuatu yang saya buat videonya itu tidak saya susun, ya tidak saya susun seperti ini kisahnya, tapi Allah yang menyusun. Seakan-akan Allah berkata, Abu Fikri, Arnedi, ceritamu belum selesai. Besok saya selesaikan dengan kisah yang lain. Nah itulah pertemuan dengan Bang Fahmi pagi hari itu. Beliau sedang maraton. Nah beliau waktu itu sedang ke Bengkulu, ada acara keluarganya sakit, adik istrinya kalau saya tidak salah. Nah beliau hadir di situ. Nah saya tidak nyangka beliau maraton pagi-pagi itu. Saya tidak nyangka bakal ketemu. Saya tidak nyangka saya akan prank dia itu. Akhirnya terjadilah kisah itu. Maka terjadi dalam sebuah daftar khusus kehidupan antara saya, Bang Fahmi. Nah, jadi anak saya sebagai penonton kisah-kisah ini karena dia orang yang sedang saya bina kan, orang yang sedang saya berikan pelajaran tentang kehidupan. Maka itu sebenarnya intinya itu saudara-saudaraku. Intinya adalah kita menciptakan kisah-kisah indah, kisah-kisah yang menyenangkan. Karena kita ini sudah tua. Pemikiran kita ini kalau bisa tidak ada lagi yang negatif. Hati tidak lagi yang negatif. Semuanya kita pandangan kepada sesuatu yang bersifat suci, bersih, sehingga memancar kepada wajah kita. Makanya terus terang ya, saya sedih sebenarnya seketika di share gitu, nah tidak ada yang komen. Ya komen-komen lah, enggak apa-apa, walaupun hanya sekedar bahas-bahas. Itu apa menunjukkan keakraban sebenarnya begitu. Tapi saya juga kadang-kadang jarang juga komen karena buka HP-nya jarang, ada kesibukan. Nah, tahu-tahu lah sudah jauh ceritanya. Kalau saya komen kan tidak enak. Nah, mungkin begitu juga saudara-saudaraku, mungkin begitu. Tapi selama kita bisa komen lah. Karena momen kita ini tidak lama. Waktu kita sangat sedikit sekali. Sangat sedikit sekali. Kalau perlu kita tampilkan wajah kita di WA itu biar kita nanti saling melihat, saling mendengarkan pola pikir masing-masing. Silakan dalam bentuk ceramah mungkin, dalam bentuk perkataan mungkin, dalam bentuk apa silakan saja. Kalau saya secara pribadi bahagia sekali melihat wajah-wajah saudara-saudara walaupun mungkin kita sudah pada tua. Oke, itu saja informasi daripada saya. Semoga ini bermanfaat. Oke, kepada Pak Samsu Bahri, kepada Bang Fahmi. Nah, sebenarnya kami pengen ngajak Pak Haji Abdul Karim, tapi beliau ini sibuk. Beliau juga ada di luar negeri, kadang-kadang kemana, kadang-kadang Bengkulu, dan itu sering. Nah, jadi kami jarang bisa bareng-bareng beliau. Tapi suatu ketika kami akan bareng lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari di awal senja, aku duduk sendiri. Aku memandang jauh ke sana, masa depan yang sepi. Kini tiada lagi kasihmu yang suci, bagai sekuntum bunga layu tak berseri. Selama hidup aku sayangi seorang gadis remaja. Aku serahkan hati yang suci, kini dia